Mandra dulu malah keyboard. Saya dulu. Lu. Yo. Oke, selamat siang. Pilih, disapa sih Lek penontonnya. Halo. Teman-teman Para netizenku. netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus nih Mas. Siap. Oke, jadi Los sih Mas ya. los. Jadi siang kali ini aku bakal ngobrol sama seseorang yang mungkin kalau untuk orang Banyuwangi sih seharusnya tahu sih. Harusnya, tapi ya nyatanya belum tahu Mas. Nyatanya belum tahu. Kenalan dulu lah. Oke, soalnya beberapa kali uploadanmu atau mungkin uploadan tim dari dirimu itu wes 10.000, 12.000, 13. Ya seharusnya sakit lah ya. Iya. Untuk sekelas uang sing sing yo anyar pula Ya anyar Mas. Anyar ya. Kamu pemain baru ya, ya. masih knob. Heeh. Cuman gini, soalnya wingi iki akeh Mak sing tag pas aku nge story atau mungkin upload nang Instagram ya. Aku kan sih orang di YouTube, ono YouTube satu paling gak jelas senengan ya. Makane iki aku gawe. Iku sapa sih arek iku? Oh. Iya, komburi Banyak yang tanya gitu ya? Oh, oke sing takon. Komburi ketok ayo wong arep kok lumayan. Iku makane oke sing takon. Nah, kalau oke sing takon, aku kok penasaran kok pengen gawe obrolan sing santai ngono ya. Siap. Oke. Jadi kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol bersama Man Javas. Halo teman-teman. Javas. Nama lengkapnya siapa? Javas Siddiq Maulana. Javas Siddiq Maulana. Wah, Islami banget. Islami banget ya. Islami banget. Dari ayah ibu itu namanya. Dari ayah ibu. Oke. Jadi aku pertama kali ketemu dirimu iku 2017 ya. Nggih, lek mboten salah teng Malang ya. Malang. Teng Malang, nggih. Ning Malang iku acarane arek Ikawangi. Acara anak Ikawangi. Ikawangi Ya. Acara Ikawangi. Dirimu ngisi lah. Iya, diisi saya kebetulan. Oke. Ora dirimu. Dirimu ngisi dong, ngisi acara. Ngisi acara. Bintang tamu lah. Bintang tamu besar. Besar. Ya serah apa, aku besar gitu. Aku ketemu dirimu dengan lagu yang kamu bawakan bernuansa jazz. Itu apa ya ya? campuran sih, fusion. Gabungan. Dan setelah itu apa ya wis? Aku cuman ya wis ya arek Banyuwangi, ya aku mek olah arek Banyuwangi, ya wis lah aku ngono. Cuman nah setelah itu beberapa bulan kemarin karena ada Covid ya kita tahu lah. Ya, ini dunia lagi resah, lagi galau. Aku diajak temanku, jak pam and friend, iku ngurung video. Yang pertama ya, Project pertama. Aku ayo nge video kan. Sedangkan aku wong anyar nang Banyuwangi, wong anyar ora ngerti apa-apa. Sedangkan dijak video bagus ayo. Nah, ternyata ketemu mbek dirimu. Kita ketemu di rumahnya Mas Faris. Rumahnya Mas Faris, Ya, Faris KL. Faris KL. Ketemu. Cuman aku sih rongah sempat ngobrol. Oh iya, bener. Orang sempat ngobrol. Iku lek gak salah lagu Lir ya, bener ceritanya. Iku aku nggak ngerti ya, cuman kemarin itu dengan tim ikut diajak dan ternyata hasilnya Positif. Hasilnya positif. Kemarin yang lihat udah berapa ribu? Itu sekarang yang video terbanyak 13.000 itu. 13.000 itu di bulan Juli apa? Juli ya? Juli kok Februari? Juli Maret paling. 4 bulan lalu. 4 bulan yang lalu. Itu tembus 13.000 lah untuk sekelas. Ya menurutku sih keren banget karyanya. Mungkin kalau kalian pengen tahu bisa langsung cek di nanti YouTube-nya, ditaruh di deskripsi di Bang Indro Pajam. Nah, sing tak takon ya, Mak. Jadi dirimu itu sebenarnya sopo sih kok mau apa jenenge teko dengan kondisi Covid loh ya. Teko terus gawe coveran kan itu? Iya, coveran terus apa jenenge iso sampai 13.000 lumayan lah dengan akunku ya akun baru sih Bang Indro Pajam. Oke lah Instagramnya gede percaya aku. Cuman YouTube-nya mungkin masih merintis juga ya. Nah aku pengen tahu sebenarnya dirimu ini siapa sih? Untuk di Banyuwangi sendiri lah, sendiri.
Lek gitu Saya ceritain dari pertama saya bermusik harus dari pertama saya bermusik. Dirimu musiknya kapan? Aku pertama musikan ki SD mas. SD ki wis nyetel gitar. Aku penyanyi dulu. Dulu penyanyi saya, friend. Dirimu penyanyi loh kok ini ki. So, coba ketemu penyanyi aku. Oke, terus SD pertama saya ikut lomba itu. Lomba kan? Pertama dulu kan setiap Agustus pasti ada lomba di lomba Agustusan. Agustusan kayak gitu. Agustusan, oke. Saya mewakili SD. SD Muhammadiyah. Saya SD Muhammadiyah. Dulu. Terus lomba itu saya pertama kali membawakan lagu osing malah. Lagu osing. Okay. Dulu, tapi lagu-lagu zaman dulu yang masih tingkat notasinya masih sangat sulit. Oke. Kayak Tanah Kelahiran. Terus lagunya Sumiati itu sangat sulit. Nah, beranjak saya SMP, saya makin penasaran dengan musik. Terus saya mikir, cowok kok nyanyi tuh nggak keren ya? Kurang keren mas, aku mikir. Kurang keren ya. Jadi berarti kudu kurang maskulin. Oh iya. Akhirnya aku nabung sendiri. Pertama aku beli gitar itu pakai uang recehan mas. Uang recehan tak masukin celengan plastik mas. Mas, nggak punya celengan. Baik gue matre. Perjuangan mas. Terus pertama yang saya beli itu gitar Yamaha dulu. Yamaha akustik. Harganya 200 itu udah mahal dulu. Oh, tak kira gitar butan sama? Udah. Udah butan saya. Belum tahu saya belum tahu. Oke. SMP kan masih. SMP saya di Jatirjo teman-teman kalau enggak. SMP Jatirjo. Alumni. Bisa diundang. Iya, jadi acara apa? Acara Disnatalis jadi undang. Halo Bu Kose. Terus lanjut. Nah, itu pertama kali saya ikut grup dangdut. Koplo, lebih tepatnya koplo. SMP saya ikut koplo. Siap. Oke, terus. Selama itu berapa tahun? Berarti 3 tahun SMP? 3 tahun SMP saya koploan mas. Koploan? Tapi tahun pertama saya masih band-bandan kan. Nah kelas 2 itu saya diajak yang namanya Renol itu. Renol kalau nggak tahu Renol yang rompet di lapangan Banyuwangi. Oke, yang trompet Nah ya? Itu drummer saya dulu teman-teman. Oh, emang ada chemistry dari SMP ya? Renol nyamperin saya buat diajak ke grupnya dia kan. Oke, saya datang ke grupnya. Itu di bawah pimpinan Om Yudi yang punya Lorenza. Orkes musik Lorenza di Gumurjo. Terima kasih Om Yudi. Guru saya. Gurumu ya? Guru. Oke, terus saya di situ saya kenal Mas Wandra, itu video klip pertama saya. Wandra penyanyi. Mas Wandra penyanyi. Wandra Wanada. Iya. Dirimu itu masih kenal Wandra macam Iya. Wandra dulu malah keyboard saya dulu. Lu. Enggak mas ya. Orang ya. Ini cuma video klip yang kita dulu di ail itu. Lanjut. Menarik ya Wandra bareng ya. Mas Wandra dulu pemain belakang, saya di depan. Oh, terus. Oke, lanjut. Setelah itu SMP ya? SMP mas. Oke. Setelah SMP saya ke SMA, SMA-nya saya di SMA 1 Purworejo. Semanpur. Nah, di situ saya mulai lebih serius, lebih tertariknya lebih serius maksudnya. Jadi saya ikut les, ikut kursus. Saya kursus di Om Budi Lesret, itu lulusan IKJ. Orang Banyuwangi. Oke, siap. Di situ saya belajar notasi balok, saya belajar musikalitas, saya mengasah musikalitas saya, terus musik yang bener itu yang gimana. Berarti dari SMA wis belajar gak ngasal lah ya. Ya, bener ngasal. Sudah mulai tertata lah di situ. Terus setelah itu apakah di situ kamu tetap koploan atau udah ke band Itu dua-duanya mas, aku mas. Masih. Soalnya di Semanpur dulu kan kepala sekolahnya namanya Pak Nur Hadi, itu suka banget namanya musik koplo. Jadi saya selaku aktivis musisi di situ. Aktivis musik di situ. Jadi saya menghidupkan musik koplo bersama Om Yudi tadi, sama teman-teman Dema, Renol dan teman-teman lain.
Oke. Di SMA sendiri pun saya pertama kali meraih prestasi di musik, Mas. Oke. Oh, itu apa jenis nama lombanya? Oh, FLS 2N kalau nggak salah. FLS 2N. Oke. Itu mewakili Banyuwangi. Mewakili Banyuwangi. Mewakili Banyuwangi di Surabaya. Yang kedua lomba siswa berprestasi bidang seni. Siswa itu juara 1 di Surabaya. Dan banyak lomba lainnya, Mas, yang di radio itu saya nggak ceritakan, nggak usah diceritakan. Jangan lah ya, terlalu panjang lah. Terus, oke lanjut. Selepas itu saya kan bingung, Mas. Jadi selama saya SMA saya fokus di musik tapi nggak pernah belajar, teman-teman. Nggak pernah belajar. Orang tahu sinau. Pokoknya musikan doang. Musikan. Oke. Setelah saya 3 tahun belajar musik di SMA, maksudnya di Om Budi tadi. Oke. Saya bingung akhirnya, wah kuliah di mana ini? Jurusan gue raro, pinterku yo gitaran, musikan. Oke. Akhirnya ada satu seniorku yang dulu Semanpur juga, dia kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Isi Jogja. Nah, dari situlah saya dapat link ke sana. Oke. Tapi dia ngambil seni rupa. Setelah itu selama Aku rokokan los sih. Sedot Katanya rokokan bebas, gak apa-apa. Oke, berarti selama terus untuk aktivitasmu hari ini berarti masih kuliah? Ya, masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah, men. Oke, gak apa-apa, masih kuliah. Oke. Terus untuk aktivitasmu lek nggak salah dirimu itu pernah ngisi di jazz tuh? Ya, di Jazz Student. Saya jadi bintang tamu. Bintang tamu. Wow, terbaik. Jazz Student bintang tamu. Ya. 2018 saya jadi bintang tamu di Jazz Student. Oke. Itu dapat link dari Om Budi juga. Dari Om Budi. Terus ya teman-temannya orang-orang dinas. Nanti yang ngadain orang-orang dinas, Mas. Oke. Terus kalau yang di Terakota itu Jazz Gunung ya? Apa bener gak sih? Oh iya, benar. Itu juga. Itu tapi saya cuma ikut di kliniknya Mas Bintang Indrianto. Oke. Mas Bintang Indrianto itu masih keren. Nah, oke. Jadi wis sebenarnya dari kecil nih dirimu wis wis masalah musik ya wis ngelontok lah ya. Enggak juga sih, Mas. Tapi aku dari dulu itu paling nggak suka sama yang namanya persamaan. Maksudnya nggak suka. Aku paling suka plural. Jadi misalnya yang lagi ngetren sekarang musik apa, aku paling suka nyeleneh. Dulu aku beda lah ya. Beda. Dulu setiap ada mungkin teman-teman yang angkatan 95 ke atas pasti pernah ngalamin. Dulu kan setiap ada SMA Disnatalis pasti ada festival band. Oke, benar, festival band lagi rame-ramenya itu. Dulu itu kalau nggak rock kayaknya kurang pantas lah. Bener. Festivalan itu biasanya metal rock, pasti metal skillful. Bener. Oke. Nah, pertama kali saya ikut di Semada, itu saya nggak bawain metal, terus bayangin saya cuma bertiga. Waktu itu formasinya saya, gitar vokal, Viga, bass, dan Dino kuliah di Malang juga kalau Dino TW. Oke. Kayak wingi main ke bareng bareng main bareng. Oke. Terus cuma bertiga kita bawain genre funky blues. Wow. Itu pertama kali band Banyuwangi yang ikut festival dengan genre funky blues. Menang. Juara 1, Mas. Juara 1. Mungkin jurinya jenuh juga mungkin. Berarti bisa dikatakan istilah festival itu nggak harus rock-rockan ya? Nggak harus rock-rockan ya? Cuman kalau ada misalnya festival musik rock, nah itu baru. Cuma kalau festival band itu all genre kan pasti. Siap. Berarti yang dinilai bukan skillnya, tapi harmonisasi. Oke, benar. Oke. Soalnya emang biasanya itu sak ngerti ku ya. Tahun sakmono iku lek ora rock, ora musik sing bener skillful, itu powerful. Gak mungkin menang. Itu pun banyak yang protes, Mas. Oke, sing protes. Juri ini budak. Ya bodo amat, yang penting dapat piala, men. Ada istilah yang pernah aku ingat itu gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu tertanam banget di otakku, Mas. Oke.
Jadi itu kupakai di dalam sampai hari ini. Oke. Mungkin kalau kita nggak bisa ngalahin skill teman kita, tapi kita bisa lebih beda. Nah itu bisa setara nanti level. Berarti daripada aduh ngerti nih kekurangan kita. Bener. Daripada kau ada melo itu orang atasi golek. Nah itu dia. Oke. Boleh. Itu satu apa ya? Satu ucapan yang masih tertanam dan masih saya pakai sampai sekarang. Nah, mungkin mungkin aku pengen takon terkait proyekmu hari ini. Mungkin beberapa bulan kemarin terkait tadi yang aku baru ketemu dirimu di video klip pertama di Lemprote Banyu. Aku juga menjadi pertanyaan, apa sih kok dirimu itu nggak proyekan sedangkan itu ndek posisi Covid dan kamu kan hari ini kan posisinya masih kuliah nih di Jogja. Kenapa gitu? Kenapa gak kayak proyekan yang Jogja ya? Kenapa kok di Banyuwangi? Kenapa ya? Mungkin ada tawaran? Enggak ada tawaran. Itu murni. Sebenarnya sebelum Lantun pun saya sudah mengcover. Tapi itu dalam rangka melihat timbal baliknya dulu. Masyarakat gimana sih kalau aku tawarkan lagu seperti ini? Dulu kalau sebelum Lantun lebih brutal lagi Mas aransemen gue. Iya aku pernah dulu waktu acara Dek Malang. Ya bener emang lagunya Demi kan ya. Tapi kok Ramato. Maksudku aku kan nggak ngerti musik kan ya. Aku cuma pendengar biasa sing apa sih Mas iki? Ya mungkin dari segi skill memang enak. Cuman kalau untuk aku segi pendengar kok kurang pas. Nah, iya. Itu tapi justru kebalikan loh sama teman-temanku yang di Jogja. Kalau di Jogja itu kan aku tunjukin semua kan kayak aransemen yang di sana. Yang lagunya Demi itu orang-orang Jogja malah suka. Teman-temanku kampus lagu Banyuwangi. Cuman kenapa ketika aku bawa ke Banyuwangi justru terbalik, justru malah tidak enak di sini. Sampai di YouTube itu ada yang komen, wah notasinya jadi kurang enak kan? Kenapa? Sampai kayak gitu. Kenapa? Berarti kan kita mendengarkan musik itu juga perlu ilmu. Juga perlu pengetahuan. Tapi kan nggak semua orang kan pengen ngerti terkait itu mah. Iya bener. Jadi kan makanya kan saya buat dulu. Nanti gimana responnya masyarakat, saya akan tindak lanjuti setelahnya. Nah, saya sempat cover 3 lagu kan nggak salah. 3 lagu. Lagunya Demi, yang Kanggo Riko, Kelangan, sama satunya lagunya teman saya punyanya Masterpiece. Masterpiece itu keren juga itu, Mas Halim. Halo Mas Halim, terbaik sama. Sebelum ikut Banyu 22 Jam, saya ikut channelnya Mas Halim. Yang cover itu. Nah, selama proses itu saya kan melihat, musik ini nggak cocok, musik yang kayak gini nggak cocok. Yang kayak gini mendekati cocok. Nah, kliknya waktu saya ketemu Lantun. Lantun iki opo? Lapo kudu jenenge Lantun? Ya. Lantun iki sapa ae dan lain-lain. Monggo. Mungkin tahunnya anak-anak Lantun 24 ya. Padahal itu 4 itu cuma simbol. Itu sekawan itu artinya. Iya, bener. Iya bener 4 di sekawan, Lek. Iya kan? Iya bener. Memang itu sebenarnya bacanya Lantun 2 sekawan. Maksudnya aku sama Afi. Dan kebetulan ini tempatnya di Sekawan ya. Ini Sekawan. Sekawan ya. Teman-teman mampir di Sekawan ya. Sadu tempatnya. Keren. Itu Lantun 2 sekawan. Dan Lantun itu sendiri kan saya lebih suka kata-kata yang bersifat vintage, bersifat klasik daripada kebarat-baratan. Saya kurang itu bersama si Afi itu kalau nggak salah itu kayak pernah tahu di karyanya James kalau nggak salah ya. Bener. James dan anak itu. Ya sering aransemen lagunya. Dan kolaborasi kan. Dan kebetulan saya dan Afi memang sudah kenal brotherhood dari kecil. Dari saya SMP saya sudah kenal. Udah kenal. Nah, terus berkaitan dengan Lantun nih. Berkaitan dengan Lantun. Kita tahu iku
sudah ada berapa cover sih sampai hari ini? Sekarang 5. Yang sudah di launching itu 5. Yang sudah di launching itu 4. 4. Yang di YouTube masih 4. 4. Dan ada respon sementara ini masih positif, banyak positif. Karena memang tujuan kami kan tribute kan, penghormatan. Oke. Oh, tribute. Makanya lagu-lagunya klasik. Lagu lama. Banyuwangi Lawasan. Oke. Dan bener-bener. Nah, sing aku pengen tanya ya. Kenapa sih dirimu? Oke, Banyuwangi kita tahu. Kearifan lokal musiknya kuat banget lah. Dan sampai ada istilah gak dangdut kurangan. Gak mangan ya, gak mangan atau mungkin gak koplo gak mangan. Gak koplo gak mangan itu. Nah, dan dirimu berani menampilkan sesuatu yang baru, yang mungkin uang itu apa sih hari ini kayak gitu dan ya mungkin itu sudah diterima tapi responnya kurang lek ngomongnya bodoh-bodoh lah, mending koplo lah kayak gitu kan. Kenapa? Ya saya tak koplo aneh beri jenengku dan bedos apa itu apa dan kok malah gawe aliran dewe senengannya. Terlepas dari itu semua, aku lebih ke rekonstruksi budi pekerti. Jadi dan biaya kita. Misalnya gini aja contoh. Pandangan masyarakat tentang musisi di Banyuwangi itu gimana sih? Oke. Pasti lebih banyak sekarang di era sekarang. Pasti lebih banyak ke hura-hura negatif. Oke. Terus intinya adanya musik lebih ke negatif lagi. Oke. Tapi beda dengan zaman atau eranya Pak Andang dulu. Pak Andang. Seniman atau musisi zaman dulu itu pasti rata-rata pemerhati sosial, tokoh masyarakat, pemerhati anak-anak. Makanya dulu sampai ada lagu anak-anak sendiri. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan itu dong hari ini. Tidak bisa. Maksudnya ya mungkin karena tuntutan kerjaan. Ya kita nggak mono nggak ngepul bener jadi. Iya kan. Jadi saya nggak menyalahkan. Iya. Cuma dari sisi lain, dari sudut pandang yang lain, saya lebih sebenarnya kalau musiknya saya fine aja ya mas. Cuma saya lebih menyayangkan ke sastra, ke lirik ya. Oke. Dari zaman saya kecil sampai saya kuliah di Jogja, tidak ada lagu yang mengajarkan keburukan. Oke. Maksudnya dalam arti verbal. Oke. Misalnya lagu Selimut Tetangga, Bojomu Semangatku. Terus ini, Mas pernah tahu lagu ini nggak? Mending tuku sate, Demi timbang tuku duse, mending gendaan, timbang dadi rapine. Ya. Memang enak lagunya, tapi dalam segi lirik kurang. Gimana? Itu secara verbal mengucapkan kowe duwe bojo, tapi aku sayang dek kowe. Ya wis dijalani saja. Kan itu berarti membenarkan perilaku yang buruk ini tadi lewat seni musik. Dan saya sebagai akademisi mengaku keberatan. Kurang cocok, kurang pantas lah. Karena menurut Undang-Undang Dasar alinea keempat. Wow, saya suka ini. Harus ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Benar sekali. Kalau kita nggak punya wewenang tentang mengajar, ya udah kita berbagi yang positif lah untuk warga. Bayangkan kalau lagu itu didengarkan anak-anak. Benar. Dan dinyanyiin karo umbulayangan. Mending tuh. Ya itu. Rapas ya. Nggak pantas. Lebih ngerinya lagi. Teman-teman, Mas tahu nggak teori propaganda itu gimana? Apapun yang sering kita dengarkan, itulah yang benar. Ya benar. Jadi kayak realitas bahwasanya terkadang itu pembenaran itu tergantung dari seberapa banyak kita dengar. Orang yang benarkan. Nah, itu. Aku takut di situ sih sebenarnya. Bukan apa-apa. Saya sangat mengapresiasi musiknya. Musiknya Banyuwangi keren banget. Benar. Kamu kalau naik bis kemana aja pasti yang dia. Aku ndek Malang, wong Panjen, wong Pitulen niku. Ngerti musik ya? Saiba aja bisa ngerti kabeh. Tapi sing gitu wong ini. Sampai kayak gitu. Jadi tapi keren banget iso. Aku bangga lah. Waduh, Banyuwangi punya lokal prat sing iso nguasai Jawa Timur lah bisa katakan. Jadi saya pengen menimbulkan kembali kewibawaan seniman. Berarti bukan berarti ya? Bukan berarti saya menyaingi. Jadi lah aku jadi kayak memberikan nuansa baru. Ya.
Karena adanya saya kan juga perwakilan dari seniman Banyuwangi kan Mas. Jadi dengan munculnya Lantun yang notabene anak muda, anak baru, nggak ada yang kenal. Kok bisa karyanya bisa semeledak ini, terus sesopan ini karyanya ya kan. Jadi saya juga mewakili teman-teman seniman musisi di Banyuwangi. Itu. Terima kasih. Nah, kalau untuk proyek setelah ini ada proyek apa nih? Nah, ini kebetulan kita lagi gaya Mbak Vista. Mbak Vista Fani sing jingle ini lagu Majestic Banyuwangi. Oh, Majestic Banyuwangi. Oke. Suaranya keren. Terbaik Mbak Vista ternyata. Oke. Vista. Itu tapi udah rekaman atau? Kita kemarin udah take, udah lagu udah selesai, udah ngambil master video juga. Tadi tinggal nunggu lah ya. Nunggu lah, tunggu aja tanggal. Siap. Bakal menarik nih. Ya, pasti. Nah, kalau untuk dirimu sendiri sih pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan untuk untuk musisi muda lah setelah ini, atau mungkin regenerasi, supaya kita tahu bahwasanya ya banyak pendahulu kita atau seniman-seniman yang mungkin hari ini kamu ingin suarakan, tapi faktor di lapangan itu kurang diapresiasi ya, atau kayak gimana ya, kayak gitu. Kayak mungkin kamu kan sempat ke makamnya juga ya? Ya, ke makam almarhum Pak Andam juga, pencipta lagu Umbul-umbul Belambiangan kayak itu. Nah, mungkin untuk dirimu sendiri apa sih kayak arek namanya kudu ngene loh, supaya penciptanya itu juga iso diingat. Nah, mungkin pesan untuk para netizen, friend-friendku. Jadi banyak sebenarnya Mas, cuma saya ambil poin-poinnya aja. Karena seniman di sini sudah mengalami krisis integritas menurut saya. Krisis integritas, kewibawaannya sudah menurun. Ayolah kita angkat lagi, kita sadarkan kembali masyarakat kalau seniman itu bisa berkarya dan bisa mengedukasi. Seniman itu adalah guru untuk sekitarnya. Kita timbulkan lagi gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Nah, dan aku juga terima kasih juga kehadiran Mas Jafar. Siap, sami-sami Mas. Berarti sampai hari ini wirawiri berarti? Wirawiri Mas. Wirawiri saya Jogja Banyuwangi. Demi Banyuwangi tercinta. Banyuwangi tercinta. Jangan lupa CP ning sor ya. Ya, ning sor. Oke, terima kasih buat Mas Jafar sing wis gelem tajak ngobrol. Siap, Mas. Mungkin ini konten pertama. Konten pertama aku, konten pertamanya Mas Jafar. Pasti ada selanjutnya nanti. Benar. Kalau memang nanti pengen tanya-tanya aja, langsung nanti cek di Instagramnya. Apa Instagramnya? Javas_s. Javas_s. Oke, langsung aja. Terus juga misalnya ada pertanyaan, bisa nanti di kolom komentar. Betul. Terus mohon maaf apabila nanti kayak audionya kurang bagus, suasananya ya kita real aja lah, santai lah, kita ngobrol santai. Mereka terima ya wes, ngomong biar di jalan sebelah mana, aja ini. Oke, mungkin itu aja sih. Siap. Oke, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekawan ya? Sekawan. 4 sekawan. Oh, baru tahu aku ya. Oh iya toh. Kan aku kaget kayaknya. Waduh, di sini. Ini emang jodohnya enggak kemana ya? Mungkin mau les? Enggak lah.